Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Safira. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus maltreatment, kekerasan fisik yang terjadi pada anak usia dini. Menurut Undang-Undang Pasal 6 Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, ataupun luka berat. Kekerasan fisik pada anak usia dini biasanya hal ini dilakukan pada orang-orang terdekat seperti keluarganya, orang tuanya, pengasuhnya, pembantu rumah tangganya, ataupun dapat terjadi di lingkungan sekolah. Tanda-tanda anak yang memiliki kekerasan sangat bervariasi. Mereka memiliki berbagai respons dan metode coping yang berbeda, tergantung pada lingkungan dan kepribadian anak. Nah, anak-anak yang memiliki kekerasan menunjukkan tanda-tanda di semua lingkungan, di mana anak beraktivitas termasuk di rumah. Kekerasan fisik ada dua indikator yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah indikator fisik itu sendiri, di mana anak yang memiliki kekerasan fisik biasanya memiliki luka atau memar di bagian tubuh tertentu, misalnya di bagian tangan, di bagian kaki, di bagian punggung, ataupun di bagian dada. Kemudian, anak tersebut mengalami luka linier yang diakibatkan benda tajam ataupun benda tumpul. Nah, kemudian juga terdapat beberapa luka yang membentuk suatu benda, misalnya bekas setrika, bekas sepatu, bekas ikat pinggang, ataupun benda lainnya. Kemudian ada juga beberapa luka atau memar dengan tingkat penyembuhan yang berbeda-beda. Yang kedua adalah indikator perilaku. Anak yang mengalami kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh orang tuanya, oleh pengasuhnya, ataupun keluarganya biasanya akan melaporkan luka yang didapatnya, kemudian menggunakan baju yang menutupi semua lukanya, atau menjadi anak yang terlalu penurut, atau menjadi anak yang terlalu agresif, kemudian menjadi anak yang memiliki masalah dengan alam belajar, atau menjadi anak yang terlalu pendiam dan memiliki rasa cemas yang tinggi ketika berinteraksi dengan orang dewasa. Penanganan kekerasan pada anak setidaknya dilakukan 3 tahapan. Yang pertama adalah penanganan secara hukum, kemudian ada penanganan secara medis, dan penanganan secara psikologis. Ada beberapa treatment yang dilakukan pada anak yang mengalami kekerasan korban fisik. Nah, biasanya yang pertama adalah melalui program pelayanan terpadu, di mana anak yang terkait melakukan interview dan juga identifikasi apakah benar anak tersebut mengalami korban kekerasan fisik, kemudian diberikan penanganan lanjutan. Kemudian juga pencatatan status anak korban kekerasan, dan ada juga secara psikologis, yaitu konseling yang bisa diberikan oleh psikolog agar anak tidak mengalami trauma terhadap kekerasan yang diterimanya. Yang kedua adalah program layanan rehabilitas kesehatan, di mana pelayanan ini ditujukan agar anak yang mengalami korban kekerasan bisa mendapatkan pelayanan medis baik secara fisik maupun mental. Secara fisik, anak mendapatkan layanan rawat inap atau mendapatkan rawat jalan, kemudian mendapatkan pelayanan visum yang diminta oleh kepolisian. Yang ketiga adalah bantuan hukum, di mana anak yang mengalami kekerasan fisik secara berat dapat diberikan bantuan hukum oleh kepolisian untuk ditindaklanjuti melalui proses pengadilan untuk melakukan reintegrasi sosial, di mana anak tersebut dapat dipersiapkan kembali kepada lingkungan sosialnya setelah anak tersebut benar-benar sembuh baik secara fisik maupun mentalnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.